Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita akan memulai kembali kebaktian online di bulan yang baru, di bulan September, di Minggu tanggal 5 September 2021. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Harus dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersuka cita. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak ya jika mau berpergian di luar. Nah adik-adik, kebaktian akan dimulai nih. Nah, doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Lulu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami dimanapun berada. Biarlah mereka juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini aku sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan dan pelindung bagi Tuhan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau jaga kami, lindungi kami dari segala penyakit dan musibah. Dan juga kiranya Engkau hapuskanlah COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Son adong huboan Tuhan Barbuwe ningoluku nasotan domnian Sadia mah argana Tuhan Nolo say dirajuman Sudeden gan basam Jaloma Tuhan Sailas maroham Dison adong huboan Tuhan Barbueni moluku masotar doknian Sadia maargana Tuhan Molo sairi rajuman Sureden gan basan Galoma Tuhan Sailas marohan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, aku akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa berkumpul
momen dan satu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa bermanfaat bagi hati dan pikiran kami. Dan ampunilah dosa-dosa kami yang diperbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dan jauhkanlah kami dari virus dan penyakit ini yang mengancam dari dalam tubuh kami. Karena di dalam mula kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Dan teman-teman, hari ini kita berdoa akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Mari kita nyanyikan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati ibadah online sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang memberikan kami Tuhan sukacita ya Bapa, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin belum bisa hadir pada saat ini. Kau yang menyertai ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti dan mengenal firman-Mu. Terlebih Tuhan melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Dibuka semua ya adik-adik Alkitabnya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat.
ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu Aku Peduli Kepada Sesama. Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik mungkin udah pernah mendengar ya adik-adik, tapi kakak akan menceritakan kembali, adik-adik simak ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berangkat menuju ke seberang danau Galilea yang disebut dengan Danau Tiberias. Nah, adik-adik, selama perjalanan Tuhan menuju ke seberang danau Galilea, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Kak, kenapa kok banyak yang mengikuti? Karena orang banyak itu adik-adik mengagumi Tuhan Yesus, mengagumi mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus tentang menyembuhkan penyakit. Nah, karena mereka takjub adik-adik, akhirnya mereka mengikuti Tuhan Yesus sampai pada seberang danau Galilea adik-adik. Sesampainya Tuhan Yesus di seberang danau Galilea, Tuhan Yesus naik ke atas gunung adik-adik bersama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus melihat bahwa banyak sekali orang yang telah mengikuti Tuhan ya adik-adik. Karena perjalanan yang cukup panjang dan pada saat itu juga mungkin orang-orang banyak itu juga sudah kelaparan adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Apakah yang kita akan berikan pada mereka?" Lalu pada saat itu Andreas, salah satu murid Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan, "Tuhan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan ya adik-adik." Lalu Tuhan Yesus menyuruh Andreas untuk datang. Mana anak itu yang membawa 5 roti dan 2 ikan? Akhirnya anak itu dibawalah. Andreas membawa anak ini kepada Tuhan ya adik-adik. Lalu anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan ini kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan ini adik-adik, lalu Tuhan Yesus mengucap syukur adik-adik. Tuhan Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan ini, dan kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk, "Kemari semua datang, kalian bagi-bagikan makanan ini kepada orang-orang banyak yang ada di situ ya adik-adik." Dan orang-orang ini juga disuruh oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk duduk. Semua mereka duduk. Dan murid-murid Tuhan Yesus membagikan makanan-makanan ya adik-adik. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus disuruh mengambil makanan lalu dibagi-bagikan kepada orang banyak yang telah duduk
duduk di bawah-bawah ini ya adik-adik, diberikan makan. Mereka semua makan sampai kenyang adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menyuruh kembali murid-muridnya, kumpulkan lagi makanan-makanan yang sisa tadi, makanan-makanan yang mungkin ada yang tidak habis, dikumpulkan lagi. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan kembali adik-adik sisa-sisa potongan-potongan dari roti-roti dan ikan yang ini tadi ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah dikumpulkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ternyata apa adik-adik yang terjadi? Yang terjadi adalah sisa segini adik-adik. Wah, ini berapa ya? Kita hitung ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adik-adik. Ternyata setelah dikumpulkan sisa-sisa roti dan ikan itu tadi, ternyata masih sisa 12 keranjang adik-adik. Wah, di sini orang-orang banyak itu sangat terkejut ya adik-adik. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ternyata dimakan 5.000 orang dan ternyata sisanya masih 12 keranjang adik-adik. Sungguh kuasa Tuhan itu memang ajaib dan sangat indah ya adik-adik. Di mana 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang dan ternyata masih sisa 12 keranjang adik-adik. Sungguh mujizat Tuhan ini adalah mujizat yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini adik-adik, kita bisa mengambil pelajaran adik-adik bahwa Tuhan Yesus sangat memperdulikan kita semua adik-adik. Meskipun di dalam kekurangan, di dalam cerita ini, meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang dan masih ada sisa 12 keranjang adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga pasti sangat menyayangi kita ya adik-adik. Tuhan Yesus juga pasti sayang sama kita. Ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus akan mengerti segala apa yang kita butuhkan ya adik-adik. Ketika kita mau berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ingin ini Tuhan, Tuhan aku membutuhkan ini Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan di dalam sekolahku Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita mau berdoa sama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan semua yang kita butuhkan dan perlukan ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini, bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi, bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata ya adik-adik. Mungkin secara pikiran kita, pikiran manusia, masa bisa kak 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang? Masa mungkin kak? Tapi kuasa Tuhan itu nyata adik-adik. Kuasa Tuhan memang benar-benar nyata, di mana 5 roti dan 2 ikan ternyata bisa mengenyangkan 5.000 orang dan ternyata masih sisa 12 keranjang ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita juga diingatkan ya adik-adik, kita juga harus peduli terhadap sesama, di mana tema kita pada minggu ini yaitu aku peduli kepada sesama ya adik-adik. Karena Tuhan telah lebih dulu memperdulikan kita, maka kita juga menyalurkan rasa kepedulian kita kepada sesama, kepada adik, abang, kepada kakak, kepada orang tua. Kita sebagai adik-adik sekolah minggu, kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga diminta Tuhan untuk peduli terhadap sesama, karena kita telah lebih dahulu diperdulikan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk kita memperdulikan sesama kita, memperhatikan satu sama lain, kita saling peduli.
Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan ini bisa kita terapkan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita meminta kekuatan sama Tuhan agar kita bisa peduli terhadap sesama ya adik-adik. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat bagi Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk peduli terhadap sesama Tuhan, peduli terhadap abang, adik, orang tua, dan teman-teman keluarga yang ada di sekitar ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau ya Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh selalu peduli terhadap sesama ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, di dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, di dalam aktivitas mereka Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau juga yang memberkati kedua orang tua kami Tuhan, Engkau yang memberkati orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan ya Bapa. Engkau yang memberikan mereka Tuhan berkat, Engkau yang memberikan mereka Tuhan rezeki yang daripadamu Tuhan. Bapa yang baik, Engkau juga berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin belum bisa hadir bersama-sama dengan kami Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Engkau yang memberkati adik-adik kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan melanjutkan lagi ibadah kami. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan kami sukacita ya Bapa. Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.